Setiap tanggal 21 April selalu mengingatkan kita kepada sosok perempuan pejuang nan tangguh bernama Raden Ajeng Kartini. Lewat slogannya habis gelap terbitlah terang, kita tidak hanya belajar tentang literasi, tapi juga ide, gagasan, dan juga inovasi. Dan beruntunglah di siang yang cerah ini, saya sudah ditemani oleh sosok Kartini masa kini, Ibu Siam Sumartini. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dan Ibu Siam ini merupakan salah satu motivator bank sampah di Kabupaten Madiun ya Bu. Benar sekali. Dan sebagai seorang ASN, apa yang melatar belakangi Ibu untuk tertarik menjadi motivator bank sampah? Bisa diceritakan mungkin? Iya. Pertama karena lingkungan. Lingkungan kebetulan rumah saya dekat dengan TPA. Selaku masyarakat yang terdampak langsung adanya TPA, kalau kita tidak membantu program pemerintah dalam pengelolaan sampah, minimal peran bank sampah itu mengurangi sampah dari hulunya ke hilirnya. Itu latar belakang. Yang kedua, latar belakang kedua adanya kasus KLB, kejadian luar biasa demam berdarah. Demam berdarah disebabkan karena adanya tumpukan sampah di sekitar rumah itu ya. Yaitu itu pertama kali untuk bisa menginspirasi saya untuk menjadi motivator bank sampah di Kabupaten Madiun. Bagaimana Ibu cara mengajak ibu-ibu di sekitar itu Bu untuk bergabung ke bank sampah yang Ibu gagas ini? Iya. Cara mengajak saya lewat Arisan Dasa Wisma. Arisan Dasa Wisma yang tergabung dari PKK RT. 1 RT itu ada 3 Dasa Wisma. Saya ajak mereka, saya kasih motivasi mereka bahwa ayo peduli sampah, karena kita itu penghasil sampah. Kalau sampah kita tangani dengan cerdas, sampah itu akan membawa berkah dan bisa ada nilai jual. Dan ibu-ibu itu pun tergerak untuk mengikuti Ibu ya? Iya, awalnya ya tidak semua dari satu Dasa Wisma hanya 8 orang, tapi akhirnya dengan kegiatan rutin yang setiap bulannya, alhamdulillah ibu-ibu tuh akhirnya termotivasi juga, akhirnya ikut. Apalagi saya dengar ada mengubah sampah menjadi emas itu Bu ya? Iya. Nah itu kan pasti bikin sesuatu yang menarik. Menarik sekali, apalagi seorang ibu kan, ibu-ibu kan pasti dapat emas nih, pasti tergerak. Itu ide siapa Bu? Ide saya pada tahun 2019, saya mencoba begini. Kalau awal mendirikan bank sampah tahun 2016 kemarin, itu hanya untuk tabungan hari raya, tabungan pendidikan, dan tabungan sosial. Greget dari warga atau masyarakat itu kurang begitu tinggi ya. Terus akhirnya tahun 2019 saya mencoba bekerja sama dengan PT Penggadean. Itu kita punya tabungan, hasil tabungan sampah. Kemudian kita koordinir, kita tabung di PT Penggadean Madiun, itu bisa menjadi antam emas. Ditukar. Ya. Perkembangannya dari tahun 2020 kemarin yang awalnya itu fokus di satu desa, ternyata ini sampai tahun 2021 akhir itu bisa berkembang menjadi 17 desa. Se-Kabupaten Madiun. Se-Kabupaten Madiun. Berarti Ibu Siam ini sudah melanglang buana menjadi motivator di 17 desa itu? Alhamdulillah di 17 desa, 206 desa alhamdulillah sudah ada bank sampah, walaupun masih ada yang belum sama sekali, tetapi tidak menghentikan minat saya atau niat saya untuk 206 desa se-Kabupaten Madiun harus tuntas bank sampah. Luar biasa Bu. Lalu siapa Bu yang menginspirasi Anda untuk menjadi sosok yang hebat seperti ini? Inspirasi pertama adalah sudah barang tentu Ibu kita Kartini. Karena tokoh panutan kita, tanpa perjuangan kita, perempuan tidak mempunyai hak untuk sejajar dengan kaum laki-laki. Iya, betul sekali. Jadi Ibu memang terinspirasi dari sosok Kartini ya? Iya. Biar emansipasi wanita ya, ibaratnya. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Apalagi kan sampah itu identik dengan pekerjaan laki-laki Bu ya. Mengepul, memilah, itu kan biasanya laki-laki. Nah, ini memang sosok yang dinantikan lah. Ibaratnya seorang perempuan yang mau terjun langsung memilah sampah untuk menggerakkan orang-orang itu. Di samping itu konsep kita selaku Kartini masa kini, saatnya kita mengisi pembangunan, mengisi Indonesia ini dengan cerdas, dengan berkualitas, akan menjadi perempuan yang hebat dan perempuan yang bermartabat. Iya, betul sekali. Lalu siapa Bu menurut Ibu Siam ini sosok Kartini yang
pantas dikatakan Kartini masa kini? Saya. Tidak perlu pujian orang lain, saya. Ya, betul sekali. Kita harus memuji diri sendiri ya, untuk menyemangati diri kita sendiri ya. Saya juga setuju Bu kalau itu. Memang Bu Siam ini patutlah dikatakan sebagai Kartini masa kini ya, karena pasti secara tidak langsung Anda juga menginspirasi orang lain. Buktinya karena ada yang tergerak juga untuk mengikuti jejak Ibu Siam. Ya, betul. Sebagai perempuan, tantangan apa yang dihadapi Bu saat mengolah sampah? Tantangan saat ini yang untuk mengolah, biasanya tantangan adalah dari keluarga dulu. Kenapa ada penolakan dari? Iya, ada penolakan. Biasanya kalau baru kita mau konsep mengenai mengelola sampah, itu tantangan pertama adalah keluarga dulu. Tetapi bagi saya, keluarga adalah pendukung kesuksesan saya. Jadi tantangan keluarga dulu saya taklukkan, baru lingkungan. Iya, gitu. itu. Tapi sampai saat ini keluarga sudah menyetujui. Alhamdulillah mendukung keluarga, lingkungan. Apalagi sekarang ada peraturan pemerintah kaitannya dengan pengolahan sampah rumah tangga dan sejenisnya, sehingga kita bisa melebarkan sayap bagaimana perempuan itu cerdas menangani sampahnya sendiri. Ya, betul sekali. Ada nggak Bu diskriminasi yang Anda rasakan selama ini saat mengolah sampah? Bagi saya suka dukanya banyak. Tetapi bagi saya duka itu bukan diskriminasi, itu bukan suatu halangan, tetapi menjadi cambuk kami untuk maju. Perempuan harus bisa, perempuan harus tangguh, perempuan juga harus jadi juara untuk dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Lalu bagaimana menurut Anda seorang perempuan yang harus berjuang? Ini kan masa yang cukup sulit ya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Perempuan di masa sulit seperti pandemi ini harus ide kreatif, sesuai dengan visi misi Bank Sampah. Jadi di visi Bank Sampah itu mewujudkan suatu ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, hingga di saat pandemi ini sampah adalah modal ekonomi di saat pandemi, itu prinsip kami. Jadi modalnya dengan sampah kita kelola dengan cerdas, insya Allah akan menjadi tambahan pekerjaan. Karena kan kita selalu di rumah, bisa dibentuk dalam kreasi daur ulang sampah, ada nilai jual. Mengerjakannya di rumah, kemudian mengolah sampah, ada selisih penjualan juga bisa masuk ke kantong kita untuk nambahan ekonomi. Saya dengar Ibu juga mengolah sampah daur ulang ya, untuk dijadikan kerajinan seperti itu. Kerajinan banyak sekali yang kertas bisa produk menjadi sesuatu yang ada nilai jual. Kalau dijual hanya sekitar 10.000, kalau sudah dikreasikan bisa menjadi 50.000. Plastik kresek hanya 4 lembar. Modal sekitar 10.000, kalau dijual sampai dengan 75.000. Itu Anda mengerjakan sendiri, Bu? Iya. Kebetulan juga merefleksikan ke bank sampah binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun. Jadi 196 bank sampah yang tersebar di Kabupaten Madiun itu punya produk-produk tersendiri. Jadi satu desa produk unggulannya sampah dari kresek. Desa ini produk unggulannya dari kertas. Terus kemudian desa ini produknya dari apa, sehingga kita buat plotting atau mitigasi, sehingga kalau kita ada pameran kita tidak kesulitan. Kita gerakkan ibu-ibu kita yang ada di pedesaan untuk peduli dengan sampahnya sendiri. Luar biasa. Bagaimana Anda membagi waktunya Bu antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan untuk masyarakat seperti itu? Kalau bank sampah kita lakukan bisa di luar jam kantor. Kemudian pada saat libur hari Sabtu Minggu kita harus pandai-pandai bagaimana mengatur waktu antara keluarga, kemudian dengan bank sampah. Tapi saya minimalkan untuk sementara, saya utamakan adalah kepentingan masyarakat. Karena itu tadi keluarga juga sudah menyetujui ya. Luar biasa sekali. Dan pertanyaan terakhir Bu, ada pesan untuk perempuan masa kini nggak Bu? Untuk perempuan Kartini masa kini, jadilah perempuan yang cerdas, jadilah perempuan yang kualitas. Anda akan menjadi perempuan yang hebat dan bermartabat. Hiduplah bersama sampah daripada hidup menjadi sampah. Saatnya kita peduli sampah daripada kita menjadi sampah. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Siam atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Ya. Kami pamit undur diri Bu. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin.
ini. Siap